Hai Bolodoyo, kembali lagi di vlog Museum Sono Budoyo. Kenalin, aku Dea. Kali ini aku penasaran sama ruang koleksi Islam dan kebudayaan sekaligus permainan tradisional Jawa. Nah, buat Bolodoyo yang penasaran, yuk ikuti keseruannya. Nah Bolodoyo, kali ini aku udah sampai di koleksi Islam dan kebudayaan Museum Sono Budoyo nih. Nah, pasti Bolodoyo nggak sabar kan apa sih isi dari ruangan ini? Kali ini aku nggak akan sendirian, aku bakal ditemenin sama Kak Jessica. Halo Bolodoyo, perkenalkan nama aku Jessica, aku edukator Museum Sono Budoyo. Halo Kak, aku kepo banget nih sama isi dari ruangan Islam dan kebudayaan Museum Sono Budoyo. Boleh dijelasin nggak? Boleh, jadi oke. Yang pertama, Islam datang ke Nusantara itu diperkirakan sejak abad ke-7. Nah, bukti-buktinya apa? Pertama, Islam datang ke Indonesia ataupun ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Nah, di sini kita ada 3 koleksi yang menunjukkan bahwa zaman dulu ataupun awal datangnya Islam itu melalui perdagangan. Yang pertama, di sini ada gesper, ya untuk bagian baju ya. Kemudian ada koin-koin juga yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Kalau kakak perhatikan, di dalamnya itu ada semacam huruf Arab atau kaligrafi Arab. Dan yang di sini ada sumbul. Sumbul itu fungsinya untuk wangian. Jadi isiannya biasanya nanti air mawar gitu. Kok boleh kasih tau nggak ini semua tuh terbuat dari apa sih? Oke, macam-macam sih untuk bahan pembuat dari koleksi-koleksi ini. Yang pertama di sini kayak semacam ada kuningan, untuk koin-koin sendiri terbuat dari logam, sedangkan kalau sumbul ada dari tembaga dan perak gitu. Kita lanjut? Oke. Yuk. Nah, Islam sendiri merasuki berbagai lini kebudayaan ya, salah satunya melalui arsitektur dan bangunan. Nah, untuk awal dari arsitektur bangunan Islam itu masih terpengaruhi dengan budaya Jawa. Kalau kakak perhatikan di sini ada beberapa jenis foto-foto yang menunjukkan bahwa ada masjid, kemudian ada makam awal sih di Indonesia. Nah, di sini juga ada miniatur Cungkup Sunan Bayat. Cungkup sendiri itu bangunan yang melingkupi suatu makam dan ditempatkannya biasanya di daerah yang tinggi gitu. Kenapa Kak? Kenapa harus di tempat yang tinggi? Oke, kalau zaman dulu orang-orang percaya bahwa daerah tinggi itu tempat yang suci. Jadi biasanya memang untuk makam-makam wali itu tempatnya di tempat yang tinggi. Contohnya lagi ada makam Imogiri di Bantul. Itu juga lokasinya ada di tempat yang tinggi. Ini sampai saat ini masih boleh dikunjungi oleh orang umum nggak? Masih, kan seringkali ada orang yang berziarah dan sebagainya. Itu masih bisa dikunjungi oleh semua orang. Lanjut Kak. Oke. Di sisi sebelah sini ada seni kaligrafi dan juga seni lukis kaca. Nah, untuk lukis kaca sendiri ada berbagai macam jenis lukisan kaca karena di zaman dulu lukisan kaca ini salah satu media untuk dakwah. Contohnya ada lukisan kaca buruk. Nah, buruk sendiri itu adalah hewan ataupun tunggangan Nabi Muhammad ketika dia melakukan Isra Mi'raj gitu. Kalau yang sebelah sini namanya kaligrafi sabat. Kaligrafi sabat itu sendiri adalah kaligrafi yang berbentuk suatu benda tertentu. Kalau kakak perhatikan, ada yang bentuknya kapal, kemudian juga ada yang bentuknya burung dan juga banteng. Nah, di sana ada yang unik. Ini ada bentuknya Ganesha, cuman di tengahnya itu ada tulisan La ilaha illallah. Dan juga dia sedang membawa pedang Zulfikar, pedangnya Nabi Muhammad. Bisa lanjut Kak? Oke. Nah, di sisi sebelah sini untuk wastra dan busana, ada namanya baju surjan. Mungkin kakak tidak asing dengan baju ini karena ini kayak baju tradisionalnya Yogyakarta benar, khususnya untuk laki-laki. Ternyata baju ini tuh konon diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk media dakwah juga karena di dalam baju ini tuh ada filosofinya. Nah, kalau kakak perhatikan ada 6 kancing di leher itu melambangkan rukun iman, kemudian ada 2 kancing di dada itu melambangkan 2 kalimat syahadat. Dan ada 3 kancing di dalam baju, cuman kita tidak bisa melihat karena memang 3 kancing ini sengaja ditaruh di dalam karena ada maknanya itu untuk 3 nafsu yang harus ditutupi. Berarti untuk baju surjan ini emang pembuatannya emang selalu ada filosofinya. Iya, sendiri, betul. Karena menjadi salah satu dakwah juga, media dakwah juga gitu. Nah, kalau di tengah-tengah ini namanya ikat kepala dari Cirebon. Yang unik dari ikat kepala ini, kalau kakak perhatikan ini kan sebenarnya kain batik ya.
kalau kain batik pada umumnya itu pasti motifnya geografis, flora atau fauna. Cuman untuk ikat tengkuluk Masjid Cirebon ini dia ada motif kaligrafinya. Nah, biasanya ikat kepala ini digunakan oleh laki-laki dan digunakannya dalam upacara adat tertentu. Dulu orang meyakini bahwa ketika menggunakan ikat kepala ini dia bisa terlindungi dari mahara bahaya, gitu dia. Ini zaman dulu udah ini ya Kak, udah membatik, mulai bikin batik. Iya betul, sudah mereka sudah bisa membatik ataupun membuat pola-pola yang mengandung unsur-unsur Islami juga. Oh, gitu. Bagus banget. Lanjutnya Kak. Nah, di sebelah sini ada berbagai macam manuskrip ya Jawa Islam. Yang unik dari manuskrip masa Jawa Islam ini, kalau kakak perhatikan, di sini tulisannya Arab, cuman ketika kita baca itu bahasa Jawa. Jadi dikenalnya dengan Arab Pegon. Gitu. Nah, sebagian besar memang untuk manuskrip itu bertuliskan aksara Pegon atau yaitu tadi berbahasa Jawa. Iya, berbahasa Jawa walaupun tulisannya Arab. Ini dibuatnya masih pakai pulpen, tinta gitu. Dan masih kayak tulis tangan biasanya. Oke. Iya sih Kak, bacanya agak susah ya, agak mungkin susah. hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca ini. Lanjut. Oke. Yap. Nah, di sini mungkin agak unik karena di sini berkaitan dengan semacam perkembangan Islam yang ada di Jawa, khususnya munculnya kayak tarekat dan tasawuf yang melengkapi Islam di Jawa. Jadi mungkin orang-orang mengenalnya kayak kejawen dan sebagainya gitu. Salah satunya di sini ada hiasan dinding, ini dari Cirebon. Ini kayak semacam lambang tarekat yang ada di Cirebon. Gitu. Itu dari kayu Kak? Iya, dari kayu. Berarti mereka memahat? Betul, dipahat dan juga ya memang khusus dibuat untuk sebagai lambang. Gitu. Kalau untuk ini aksara Jawa yang digunakan, kebetulan ini naskah tasawuf Aktiyat namanya. Berarti beda sama yang sebelumnya pakai ini ya bahasa Arab. Iya. Nah, ini kalau ini aksara Jawa. Nah, kalau yang di sebelah sini Kak. Nah, kalau ini juga masih dengan aksara Pegon tadi, cuma ini naskah takrib, isinya itu hadis-hadis. Kalau yang ini ya ada Al-Quran sebagai kitabnya orang-orang Muslim atau Islam. Dulu masih ditulis dengan tangan juga, jadi masih handwriting semua. Dan khusus di sini ada sajadah anyaman. Nah, kalau sekarang kan sajadahnya masih terbuat dari kapet dan sebagainya. Kalau zaman dulu pakainya anyaman gitu. Ini dari itu apa? Dari bahannya dari apakah anyamannya? Jadi ini dari rumput mendong. Oh, rumput mendong. Gitu. Oke, makasih ya Kak. Sama-sama. Udah temenin aku. Nah, seru kan Bolodoyo? Yuk tungguin di vlog kita selanjutnya. Di mana Kak? Di ruang permainan tradisional Jawa. Yuk!